Halo semuanya, akhirnya bikin video lagi karena mungkin waktunya lah sedang kosong jadi aku bikin lah ya. Jadi ini aku bikin karena ada yang nanya nih, Bang mau tanya saya ikut saham Adi tapi tiap hari menurun terus, minta solusinya gimana Bang? Makasih sebelumnya. Jadi aku baca komen ini kayaknya ada merasa kasihan gitu kan. Ya karena rasa kasihan jadi aku coba ini ya bantu dari Bro Agus Mancing ini. Kita lihat kenapa saham ADI itu bisa turun terus. Setelah aku cek secara singkat ya, nggak cek mendalam, tapi lihat dari singkat aja udah ketahuan sih ini kenapa bisa turun terus. Jadi sebelum menjawab kenapa saham ADI turun terus, jadi aku akan kasih tahu konsep dasar kenapa harga saham itu bisa naik ya. Harga saham naik itu karena banyak pembeli yang rebutan dengan nilai yang besar. Jadi mekanisme di pasar saham itu pasar apa saja sih ya? Bisa pasar kripto, pasar emas, pasar saham, pasar di apa sih kalau kita mau beli ayam, daging sapi dan kawan-kawan beli telur itu juga sama. Jadi ketika jumlah pembelinya banyak melebihi barang-barang yang ada di pasar itu pasti harganya bisa naik. Nah, ini konsep dasarnya di sini. Jadi kalau kalian mau cari saham yang masa depannya bisa naik, jadi cari saham-saham yang kira-kira beberapa bulan kemudian akan dibeli oleh banyak orang. Jadi konsep dasarnya di situ. Jadi kita nggak ngomongin fundamental, technical analysis. Jadi carinya di sini. Ini konsep dasarnya dulu nih. Kenapa harga bisa naik kalau di saham, kripto dan lain-lainnya? Kenapa bisa naik? Karena banyak pembeli yang rebutan dengan nilai yang besar. Nah, ini konsep dasarnya dulu. Nah, kenapa harga bisa turun? Karena tidak ada pembeli, atau sedikit pembeli, atau jumlah penjualnya lebih banyak daripada pembeli. Nah, jadi misalnya di pasar telur ya, telur jumlah penjualnya lebih banyak dibanding pembelinya ya pasti harganya turun. Karena saingan harga kan. Sama juga dengan di pasar kripto ataupun pasar saham. Ketika jumlah penjualnya lebih banyak otomatis pasti harga sahamnya juga turun. Ini konsep dasar kenapa harga bisa naik dan harga bisa turun. Ini berlaku di semua pasar, mau pasar saham, kripto, dan lain-lainnya. Nah, setelah aku cek ya, bukan cek sih ya, di sini nih, sebelum masuk ke ID ya. Jadi mengapa bisa banyak pembeli dulu deh, ini konsep dasarnya dulu. Mengapa bisa banyak pembeli kalau di saham ya ini ya, kalau ngomongin saham. Jadi bukan ngomongin telur atau kripto dan lain-lain, ngomongin saham. Jadi mengapa bisa banyak pembeli? Jadi kalau saham itu banyak yang beli karena resiko perusahaan bangkrutnya sangat kecil atau mendekati 0%. Kayak misalnya BCA, bisa bangkrut nggak? Bisa, cuman persentase bangkrutnya itu sangat kecil. Untuk bank BCA itu bisa bangkrut. Terus kita tanya lagi, kalau misalnya perusahaan Unilever bisa bangkrut nggak? Nggak bisa bangkrut. Gitu. Jadi masih ada yang beli juga Unilever gitu, meskipun harganya bisa jatuh banyak lah ya. S-Hardware bisa bangkrut nggak? Itu juga susah. Kemungkinan bangkrutnya kecil sekali. Jadi mengapa orang bisa beli ya? Salah satunya karena pertama resiko perusahaan untuk bangkrutnya itu sangat kecil. Lalu yang kedua, pengelola bisnisnya dapat dipercaya. Jadi tidak ada korupsi, tidak ada apa namanya hal-hal yang aneh-aneh dalam perusahaan lah ya, atau kegiatan yang melanggar hukum. Yang ketiga, bisnisnya bisa bertumbuh dalam jangka panjang. Jadi omsetnya bertambah, laba bersihnya bertambah, cabangnya makin banyak, nilai aset perusahaannya bertumbuh terus setiap tahun. Nah, pasti pembeliannya juga akan datang, pembeli saham ya maksudnya ya. Jadi dari keuangan pun juga aman ini yang nomor 4. Keuangan aman dan positif. Jadi utangnya kecil, cash flow-nya lancar, terus omset dan labanya naik terus setiap tahun. Ini 4 faktor inilah yang membuat kenapa pembeli bisa membeli sebuah saham dengan jumlah nilai yang sangat besar. Jadi kalian bro apa sih namanya? Bro Agus Mancing ini mungkin mulai cari saham-saham yang kira-kira resikonya itu kecil dulu deh. Jadi kalau aku sih kalau pilih saham itu cuan itu nomor kedua atau nomor tiga atau paling terakhir. Yang pertama itu aku pastikan resiko perusahaan untuk mengalami kebangkrutan atau salah tata kelola itu kecil atau 0%, mendekati 0%. Nah, resikonya kecil lah intinya ya.
Jadi aku pikirin resikonya dulu, baru aku pikirin cuan. Pertama-tama orang bisnis begitu juga. Pikirin resikonya dulu, cuan itu nomor kedua atau nomor terakhir. Investor pun juga begitu. Jadi ini ya, ini nomor satu ngomongin resiko. Ya, nomor dua ini juga resiko nih. Jadi gue percaya gak nih sama pengelola bisnisnya gitu kan. Ini juga resiko juga nih. Kalau misal perusahaan nggak bertumbuh kan pasti harga saham juga, pembeli juga dikit kan. Ini juga sama. Jadi pertama-tama pikirkan resiko, baru cuan. Jadi kenapa bisa banyak pembeli kalau di saham? Karena ini, 4 faktor ini. Ya, nah, terus lanjut. Bagaimana dengan Adi? Apakah memenuhi 4 kriteria di atas? Setelah aku cek, memang nggak memenuhi ya. Jadi dari keuangan ya, modal utang mereka 31 triliun, tapi modal ekuitas mereka hanya 9 triliun. Jadi ini sangat beresiko nih, beresiko gagal bayar. Misalnya mereka tiba-tiba ada 1 tahun mereka nggak mendapatkan pendapatan atau pendapatannya tiba-tiba mengecil, ya ini modal ekuitas mereka dipakai untuk membayar 31 triliun ini, dan ini nggak cukup. 9 triliun ini untuk bayar 31 triliun nggak cukup. Ini kan harus mereka ini ya lunasin ya ibaratnya. Jadi untuk melunasi 31 triliun ini mereka nggak cukup dengan hanya 9 triliun. Nah, ini sangat beresiko jika gagal bayar. Jadi aku takut nih gini kalau masuk. Margin keuntungan juga tipis ya, omset 20 triliun tapi labanya hanya 289 miliar. Jadi sekitar 1-2% dari omset. Kecil banget ini margin keuntungannya. Terus yang negatif yang lainnya lagi, BUMN ini kan perusahaan milik negara ya. BUMN ini sangat rawan dengan kejahatan korupsi dan membuat banyak investor tidak berani untuk membeli saham ini. Jadi kenapa saham Adi bisa turun ya? Investor takut. Karena takut akhirnya bukan yang beli malah jual. Jadi balik lagi ke konsep ini nih. Kalau tidak ada pembeli atau sedikit pembeli dan penjualnya lebih banyak daripada pembeli, pasti harganya turun. Kenapa bisa takut atau nggak mau beli ya? Karena ini keuangan mereka resikonya cukup tinggi ya. Keuntungan juga tipis dan BUMN pun sangat rawan. Manajemennya kurang rawan, kurang jujur lah ya, rawan ya. Meskipun tidak ada kasus terdengar di media, tapi kan orang takut gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini pemegang sahamnya Negara Republik Indonesia, BUMN ya. Dan di sini kita bisa lihat laporan keuangannya gitu. Tapi ini aku udah bahas lah ya. Ini yang nggak ngerti kita lewatin aja, tapi ini aku udah bahas di sini. Tapi buat yang ngerti, ngecek sendiri aja di laporan keuangan gitu. Nah, ini langsung ke konklusinya ya. Konklusinya ya, aku pribadi pun juga takut untuk masuk ke Adi karena resikonya lumayan tinggi ya. Ada satu lagi di sini. Ini kita lihat ekuitasnya mereka bertumbuh setiap tahun ya. Namun omsetnya mereka naik turun. Nih, sempat naik ke 15, 10 triliun, turun lagi 11 triliun karena Covid ya 2021. Lalu naik lagi 13, 20. Jadi meskipun omset mereka naik, lompat lumayan banyak ya. Yang sebelum kena Covid kan mereka 15 triliun. Lalu 2023 20 triliun. Tapi laba bersih mereka justru turun, aneh di sini. Ya kan? Ini omsetnya 15, laba bersihnya 600 miliar. Tapi mereka omsetnya naik, laba bersihnya justru turun. Ini yang kurang menarik lah ya jadinya. Oke lah ya, jadi keseluruhan itu Adi kurang menarik karena banyak hal-hal negatif yang membuat investor takut untuk masuk. Jadi akhirnya pembelinya sedikit, jumlah pembelinya sedikit dan menjualnya lebih banyak, otomatis harganya turun. Terus solusinya bagaimana kalau udah masuk? Solusinya cari saham lain sih, mau nggak mau ya. Terus maksudnya ke atas. Jadi ada dua pilihan, mungkin bisa cut loss atau didiamkan saja. Jadi fokusnya ke saham lain. Jadi inti utamanya yaitu cari saham lain yang kira-kira akan dibeli oleh banyak orang karena resiko bangkrutnya kecil, manajemennya jujur, punya prospek bisnis yang cerah dalam jangka panjang ya ke depan ya, dan menghasilkan laba yang tebal. Contoh laba yang tebal bagaimana? Misalnya ya, omsetnya misalnya anggap aja 100 miliar lah ya, biar hitungnya gampang.
Berarti labanya harus minimal 10%-nya laba ya. Laba 10%-nya lah, 10 miliar gitu. Nah, ini artinya 10%. Tadi kan ini cuma 1% aja nih. Terlalu kecil, tipis. Ini cuma contoh ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini fokusnya cari saham lain. Jadi soal Adi dia mau di cut loss atau mau didiamkan itu terserah. Fokusnya di sini, cari saham lain. Untuk tujuannya nih, untuk membalas kerugian yang dialami di Adi. Fokusnya di situ. Jadi fokusnya di sini ya, Bro. Siapa tadi namanya Bro Agus, Bro Agus mancing. Fokus ke saham lain untuk membalas kerugian di saham Adi. Jadi terserah. Jadi mau di cut loss atau mau didiamkan kan itu sebenarnya udah sama-sama rugi. Jadi nggak bisa diapa-apain. Jadi sebenarnya Adi itu udah nggak bisa diapa-apain, itu udah sama-sama rugi mau di cut loss atau didiamkan. Jadi daripada daripada kamu pusing ini nggak naik-naik, ya udah fokus ke saham lain aja. Gitu. Yang memenuhi kriteria ini nih, yang tadi. Oke ya, kenapa saham Adi turun? Karena pembelinya sedikit. Orang takut masuk, aku aja pribadi takut masuknya. Itu aja videonya. Semoga videonya bermanfaat ya. Kalau misalnya ada mungkin penonton lain yang nyangkut juga, kenapa bisa nyangkut, kenapa bisa naik ya, boleh silakan tanya ya ini. Bro Adi semoga bisa membantu. Anggap aja investasi di saham Adi ini sebagai uang sekolah, nggak apa-apa sih. Ya, sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.